kita harus ada di kampus at least 12 jam. Satu Ya 9 to 9 gitu kan. Nah tapi kan karena teman-teman di sekitar kita, which is orang Koreanya itu langsung, itu juga mereka tuh ada yang sampai jam 10, sampai jam 11, sampai jam 12. Ya kita mau nggak mau menyesuaikan juga harus ya. menyesuaikan gitu kan. Malu ya. Nggak enak ya kita tiba-tiba pulang gitu kan. Alhamdulillah selama di Korea itu Banyak banget publikasinya. iya alhamdulillah gitu. Jadi ada hasilnya gitu loh, nggak cuman datang jam 9 pulang jam 9 terus Nggak ada output ngapain, sama sekali, apa apapun. cuman capeknya doang sama cuman keselnya doang. Kalau kurkumin ini kita makan sendiri dengan kunyit nih, kan kita makan kunyit nih tiap hari di gulai atau apa Iya. segala macam. Nah itu tuh ternyata dia tidak bisa, kalau misalnya kita gunakan untuk menyembuhkan suatu penyakit di suatu target tertentu di dalam tubuh tuh nggak bisa kita cuma makan doang tuh sampai berkilo-kilo, nggak bisa gitu. Iya nggak bisa gitu. Nah untuk mencegah seluruh penyakit otak itu berkembang, nah itu kita harus mengirim salah satu contohnya itu kurkumin karena dia adalah antiinflamasi kan. Gimana caranya ngirim kurkumin ini ke dalam otak? Nah itu project aku gitu. Itu yang Mbak temukan selama PhD. Iya, di sini. jadi aku mengeksplor mengeksplor mobil untuk kurkumin supaya dia bisa nyampe ke otak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kita sekarang sudah jam 4:30 waktu Australia setempat. Kita di mana? Ini salah satu tempat yang sangat bersejarah di University of Melbourne, mungkin ya. Karena orang-orang biasanya berkunjung ke sini ketika ada foto wisuda. Dan nggak lupa saya mau nyapa tamu saya sebelah saya. Selamat sore Mbak Inin. Ya, halo, selamat sore. Beliau bernama lengkap Mbak Zinil Ada Islami Mazrat. Salah. Salah. Gimana panggilnya Mbak? Zihnil Adohai Islami Mazrat. Oh Masya Allah, susah banget ya. Panggilannya Mbak? Ini Mbak Inin. gampang aja. Singkat 2 huruf doang diulang. Beliau ini adalah seorang research fellow di Monash University dengan PhD di apa nih Mbak? Material Science. Yes. Waduh susah banget ini nyebutnya. Sebelumnya mungkin Mbak Inin bisa nyaman perkenalkan dirinya. Oke. Perkenalkan diri tuh kayak apa ya? Perkenalan. Jadi tadi namanya udah kan ya. Aku sekarang bekerja sebagai research fellow atau mungkin normalnya orang bilang postdoc kali ya. Postdoc. Nah itu di Monash University, lebih tepatnya di di Departemen Pharmaceutical Science. Dulu lanjut dari awal apa S3 aja? S3 aja boleh. Okay. Terus sebelum itu S3-nya juga di jurusan yang sama atau departemen yang sama. Lulus S3 sekitar sekitar hampir 1 tahun yang lalu. Sekarang ya hari-harinya sebagai researcher aja sebenarnya, sebagai postdoc researcher ya. Oke, Mbak, ini kita mungkin karena sebagian teman-teman juga masih belum banyak tahu ya tentang material science itu apa, mempelajari tentang apa, itu boleh diceritain nggak mungkin gambarannya? Mungkin lebih tepatnya biomaterial science. Soalnya kalau ngomong material science doang tuh agak terlalu luas, karena kan kayak apa? Chips yang buat device elektronik itu kan juga material science ya. Nah kalau aku tuh lebih ke material science. Biomaterial science. Kenapa biomaterial science? Karena fokusnya itu biomedical application. Gitu. Jadi material yang kita gunakan untuk kepentingan di bidang kesehatan, baik itu untuk obat sebagai medicines atau untuk device yang kita gunakan untuk di hospital atau apapun. Tapi itu fokusnya emang benar-benar untuk kesehatan gitu. Tapi kalau aku itu fokusnya ke biomedicines. Gitu. Jadi menemukan material baru yang kita bisa gunakan untuk menjadi obat gitu. Menarik ya teman-teman. Jadi Mbak Inin itu ternyata jadi seorang peneliti dari Indonesia yang bisa menjadi peneliti di salah satu kampus terbaik di Australia, yang nggak semua orang punya kesempatan untuk ke sana, dan tentu proses perjalanannya kita pengen tahu ya. Tapi sebelum ke sana Mbak, boleh nggak sih diceritain Mbak ini asalnya dari mana dan hidup dibesarkan dari keluarga yang seperti apa sehingga bisa berangkat sampai sebesar ini, sehebat ini?
Eh, em, aku berasal dari Sumatera Barat, berasal dari Kota Padang. Dulu TK, SD, SMP, SMA itu semuanya di Kota Padang. Kalau berangkat dari keluarga apa, alhamdulillah keluarga yang cukup, alhamdulillah keluarga yang sangat open minded, terus keluarga yang memberikan apa ya, bukan kesempatan, lebih ke Nin, kamu mau apa aja terserah asal kamu bisa bertanggung jawab. Jadi nggak ada yang kayak Dipaksa untuk jadi ini." jadi itu gitu. Emang sih dari apa ya, zaman dulu ya, mungkin zaman bukan zaman apa Gen Z sekarang ini. Kalau zaman dulu tuh kan cita-cita anak-anak itu pasti jadi dokter, ya kan? Jadi apalagi polisi gitu-gitu ya. Nah, itu aku adalah salah satu anak-anak kecil itu. Kira-kira aku cita-citanya dari kecil jadi apa? Dokter dong. Iyalah, apalagi. Nah, itu dari SD kalau nggak salah ya, pengen jadi dokter. Itu nggak kayak karena disuruh, apa sih, kan biasanya orang tua bilang kamu jadi dokter ya, terus dibeliin main-mainan apa dokteran gitu. Enggak, cuman emang nggak tahu kenapa, emang dari kecil itu, dari SD apa dari SMP gitu pengennya jadi dokter. Nah, itu bukan menguat, lebih iya menguat dan bener-bener dijadiin cita-cita itu ketika SMA. Nah, itu ketika SMA pernah dengar nggak orang les sampai 3 kali sehari? Wih, belum pernah deh. Nah, mungkin ada ya di luar sana orang-orang lain yang mungkin Yang sangat diam ambis gitu. ya. Ambis ya namanya itu. Nah, itu aku sampai les 3 kali sehari. Wih, itu karena aku pengen banget jadi dokter. Dan tahu sendiri kan dulu tuh namanya whatever SNMPTN lah. Ya SPMB-nya zaman itulah ya. Itu susah banget kan. Dan pada zaman aku itu ada beberapa ujian masuk. Nggak tahu ya kalau sekarang kayak apa. Jadi yang pertama itu aku ingat itu karena sangat pengen banget jadi dokter. Aku masih inget banget, sekarang kayaknya di kamar yang di Padang itu masih ada. Aku tuh pengen jadi dokter itu masih ada gitu. Tulisannya? Iya, tulisannya. Jadi tuh nggak tahu ya ini baik apa enggak. Terus ngumpulnya tuh sama teman-teman yang pengen jadi dokter juga. Bukan ngumpul sih, lebih tepatnya karena pengen belajar bareng. Jadi sahabatannya tuh sama, aku masih inget tuh kita bertiga jadi apa tuh, belajar, pergi ke tempat les yang sama karena kita bertiga maunya jadi dokter. Nah, karena saking pengennya dan tahu itu susah, akhirnya les kan 3 kali sehari itu. Dan alhamdulillah tuh keluarga tuh emang, makanya aku bilang yang alhamdulillah cukup, karena kecukupan itu jadi bisa mendukung buat aku studi. untuk aku mau les itu gitu. Alhamdulillah gitu. Nah, itu yang pertama aku inget banget itu PMDK. Ambil PMDK. Alhamdulillah dari SMA itu utusan satu-satunya ke Universitas Diponegoro Semarang. Undip. Iya, tapi udah tahu dong kalau aku di sini berarti artinya kan ditolak ya. Nah, yang kedua tuh aku inget banget ada ujian masuk UI apa gitu namanya, SPBM apalah gitu namanya, UI dulu. SIMA UI bukan ya? Kalau sekarang nggak SIMA tahu ya? lah, pokoknya entah apa namanya, lupa aja, udah lama banget itu. Itu aku juga ambil pilihan kalau nggak salah tuh pilihan pertamanya UI, terus kita suruh pilihan kedua apa, terus aku nggak mau milih gitu, karena kan pengennya dokter gitu. Maksudnya kan orang-orang pasti udah tahu nih, dia nggak jadi nih gitu. karena kan di sini sekarang gitu. Terus itu juga nggak dapet. Nah, yang ketiga itu ada dulu tuh ya ujian masuk mandiri 5 universitas doang pada tahun aku itu, tahun 2010 kalau nggak salah. Itu aku pilihan pertamanya tuh kedokteran UI, pilihan keduanya itu kedokteran apa gitu, pokoknya kedokteran aja. Pokoknya semua ya, aku mah bodo amat, yang penting kedokteran gitu kan. Nah, ya pasti tidak lulus lagi lah kan. Kelima-limanya? Kan pilihannya cuma 2 kalau nggak salah, apa 2 apa 3 itu aku pilihnya dokter semua. Aku nggak mau berani jurusan yang lain. Sampai di titik terakhir itu adalah kayak apa ya, peluru terakhir untuk bisa masuk kedokteran. Universitas negeri. Bukan cuma kedokteran doang, kedokteran universitas tapi negeri. Iya, negeri kan kita pengennya negeri ya maksudnya. Betul. Dan itu akhirnya tuh yang terakhir tuh SNMPTN kalau ingat aku, itu akhirnya lah aku menyerah dengan
si keinginan itu, menyerahnya tuh bukan berarti aku tidak memilih kedokteran lagi, aku tetap memilih kedokteran, tapi pilihan keduanya aku ganti karena banyak orang ketika pada saat itu, karena kan mungkin udah nggak ada pilihan kayak atau kamu ngulang lagi tahun depan kan, biasa tuh orang tuh 1 tahun belajar lagi gitu. Terus guru-guru les, terus sama guru-guru di sekolah itu bilang, cobalah pilih aja pilihan keduanya apa. Tapi aku tuh nggak punya opsi ya? nggak punya bayangan gitu loh, karena nggak punya bayangan apa-apa selain dokter. Tahu nggak sih orang kalau pengen kayak banget di situ apa udah sih, nggak tahu mungkin kayak kacamata Kacamata kuda kuda, gitu ya. ya. Taunya cuma dokter gitu. Terus akhirnya terus aku inget banget guru les dulu di Padang itu ngomong, kira-kirain aja kan kamu tuh maunya dokter. Kira-kira jurusan apa yang bisa bikin kamu masih bisa berhubungan dengan kedokteran. Dan waktu SMA itu aku tuh memang suka banget sama kimia. Suka banget sama kimia gitu-gitu. Terus aku tuh cuma tahu dokter sama suka kimia. Udah 2 itu kan. Nah, akhirnya karena itu ya udahlah ambil jurusan, karena dulu kayaknya sekarang masih kayak gitu ya. Akhirnya pilihan keduanya tuh ITB. Ambil jurusan science. Aku nggak tahu sekarang di ITB tuh masuknya jurusan apa, fakultas dulu apa jurusan. Setahu aku dulu, kalau aku pada zaman dulu itu fakultas dulu. Baru jurusan. Nanti setelah 1 tahun kita bareng-bareng belajar. Nah, nanti baru penjurusan setelah 1 tahun. Nah, akhirnya pilih ITB Science, dapatnya ITB. Gitu. Dan maksudnya jurusan di Science. Ya kan pilihan keduanya tadi Science ITB. Ya. Science ITB. Ya kedokterannya lupa udah. menarik. Lupa dan nggak pernah, maksudnya orang juga bilang waktu itu, ya udah kamu kalau emang pengen banget sama kedokterannya, udah sekolah dulu di ITB, nanti ujian lagi aja tahun depan. Tapi ternyata setelah itu menikmati udahlah, itu udahlah gitu. Oke. Berarti akhirnya S1 pendidikan di ITB, ya, ambil jurusan Science. Selama 1 tahun. 1 tahun. Nah, pas tahun kedua baru akhirnya di jurusan kimia. Ambil kimia. Tapi spesialisasinya itu biokimia. Ya. Biokimia. Ya. Oke. Itu S1-nya. Biokimia itu berarti kalau model kayak implementasinya di lapangan atau di dunia industri kayak apa itu, Mbak? Bisa di tempat farmasi sih. Di farmasi. Perusahaan farmasi, skincare gitu-gitulah. Ya, lebih ke farmasi dan produk-produk makanan contohnya mungkin gitu. Iya kayak gitu ya, benar. Oke, berarti menyelesaikan pendidikan S1 di ITB sampai 2014. Setelah itu perjalanannya membawa Mbak ini kemana? Itu aku nggak tahu nih, ceritain aja lah ya. Jadi itu kan aku lulus ya, normal aku mah mahasiswa normal, sekolah kuliah pulang nggak terlalu ngapa-ngapain banget lah. Ada lah gitu ikut unit kesenian Minangkabau tuh namanya dulu di TB. Terus ya tapi bukan yang lebih ke tim hore aja sih, nggak terlalu yang gimana terus ikut himpunan gitu aja. Terus inget banget 1 bulan sebelum wisuda itu biasa kan kalau kita di kampus itu tiba-tiba ada mungkin senior kita, siapa yang mau interview kerja ke perusahaan A, perusahaan A gitu. Nah itu aku karena semua geng aku ikut beneran nggak ada nothing tulus aja gitu ikut. Terus pas di interview, terus ternyata nggak tahu kenapa interview dari si interviewnya tuh nggak kenapa-kenapa, pasti normal aja kan, nanya apa yang kamu pengen kan gitu, kenapa kamu pengen kerja di sini gitu kan, normal aja. Tapi nggak tahu kenapa, entah kenapa sebabnya kan, kita mungkin diri sendiri aja kayak gitu, kayaknya aku nggak suka kerja deh gitu, entah kenapa. beneran kayak ini bukan duniaku nih gitu. Akhirnya tuh masih balik lagi ke Bandung kan, itu di Jakarta tuh udah akhirnya kayaknya aku yang nggak kerja berarti kita harus sekolah lagi ya udah. Opsi sekolah lagi ya. Jadi ya udah, waktu itu nggak punya tujuan apa bener, nggak ada aku kepikiran untuk punya tujuan jadi researcher, nggak ada punya tujuan untuk jadi dosen atau apa. Beneran karena semata-mata karena pada saat interview itu aku nggak suka, udah gitu aja. Terus akhirnya wisuda. Nah satu lagi tuh pas wisuda nih, selesai nih wisuda. Abis wisuda kan
keluarga masih bolehin di Bandung. Nah itu pas di Bandung itu aku kayak jadi researcher kayak apa ya? Asisten Bukan researcher. asisten dosen sih, beneran researcher. Jadi kayak ada lembaga riset yang ada di kampus yang butuh riset asisten, terus ya udah kerja kayak gitu aja sama mereka selama beberapa bulan sampai akhirnya aku kayaknya pulang aja deh ke Padang gitu kan. Terus pulang di Padang itu emang tujuan pulang ke Padang mau fokus cari S2. Nah, keluarga pada saat itu bilangnya Nin mau S2 kan katanya. Tapi ibu sama ayah nggak tahu kenapa waktu itu mereka bilang gini, coba cari yang deket-deket Padang. Terus aku bilang kan, kalau deket Padang apa ya kata aku gitu kan. Ya udah Malaysia aja gimana? Kan itu cuma 45 menit kan dari Padang. Nah, akhirnya ya berjalannya selama beberapa bulan itu dapet tuh Universitas Malaya kalau nggak salah. Udah lupa nih namanya. Ya Universitas Malaya tuh inget banget. Itu kita udah sampai interview, udah sampai diputuskan kalau aku dapat beasiswanya gitu-gitu. Tapi aku beneran bingung pada saat itu kenapa ada aja tiba-tiba di satu hari profesornya itu bilang unfortunately beasiswanya ternyata tidak bisa kita berikan kepada orang lain, maksudnya internasional kan aku jadinya internasional kan. Udah berakhir tuh sama Universitas Malaya di Malaysianya. Nah setelah itu kalau nggak salah cuman itu kembali lagi ya itu karena mungkin jalannya Allah, maksudnya jalannya Tuhan. Itu beneran cuma 2 minggu kalau nggak salah, beneran cuma 2 minggu dari diumumkan itu aku udah ya udah gitu. Of course sedih itu pasti karena kan bahkan aku tuh udah sampai nyari-nyari kos gitu loh di sana buat di Malaysia. Maksudnya tahu kan kalau kita udah tahu kita bakalan ke sana terus kita pikirannya nanti aku mau di Malaysianya di sini gitu kan pasti udah kebayang kan. Nah itu aku udah sampai di titik itu sampai akhirnya tuh 2 minggu aku inget banget tuh nggak lama. Salah satu teman aku ngirim kayak dulu kan sering banget ya ada Japri, aduh gue tua banget tuh Japri, apa sih namanya itu sekarang kayak ya private message ya DM gitu kan. Nah itu tuh ada teman yang ngasih tahu ini ada profesor dari Korea lagi cari student, dia membawa beasiswa BK21 Plus itu kalau mau hubungin nanti akan proses interview. Terus akhirnya proses interview ya mungkin karena ya alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Sebulan kemudian kalau nggak salah aku berangkat. Wih langsung ya, cepet ya. Karena kan biasanya kalau kan master by riset ya, bukan master by coursework kan ada tanggal kayak ada session-sessionnya. Ini harus mulai di bulan ini, mulai di bulan ini gitu. Kalau ini tuh emang aku karena riset kan kamu bisa mulai kapan aja gitu. Tuh prosesnya sampailah ke Korea gitu. Itu di Korea jurusannya chemical and biological engineering. Masih relate sama yang kemarin. Tapi risetnya tuh sama yang aku tadi ceritakan di awal. Jadi kayak kita maju mundur gitu. Jadi riset yang aku pilih di sini itu karena aku riset di Koreanya itu gitu. Jadi mungkin berawalnya adalah riset Koreanya adalah biomaterial science gitu. Nah, ketika aku bawa biomaterial science di sini tuh makanya ke sini gitu. Menarik. Selama 2 tahun di Korea. Di Korea. Nah, 2 tahun di Korea terus sekitar hampir 1 tahun itu jadi riset asisten. Itu setelah lulus. Setelah lulus. Jadi setelah wisuda profesornya bilang, "Inen kamu di sini dulu bantuin saya" gitu. Akhirnya di sana sampai kalau nggak salah tuh 2018 bulan April aku pulang ke Indonesia. Tapi waktu itu udah tergambar belum bakal jadi peneliti dan harus melakukan something? Aku yang pada saat itu ya, mungkin kenapa aku pulang nih. Pertama itu setelah aku lulus. Sebelum lulus tuh sebenarnya profesor tuh alhamdulillah mungkin karena melihat gimana kita sebagai orang Indonesia lah, orang Indonesia kan emang terkenal ulet gitu-gitu, rajin gitu-gitu kan. Jadi mereka udah bilang sih dari awal ke aku, kamu nanti S3 di sini ya gitu. Udah di prospek. Karena kan maksudnya pasti akan lebih gampang untuk lanjut apa yang sudah daripada memulai kan. Mungkin itu normal lah gitu kan. Nah, itu karena aku tuh pada saat itu berpikirnya aku bukan mau jadi dosen, aku
lebih tepatnya mau hidup di dunia universitas gitu. Oh, oke. Nah itu pasti kalau di Indonesia jadinya kan Dosen. dosen kan gitu. Nah jadi karena itu aku berpikir pada saat itu aku bilang sama profesor aku, maaf profesor aku gak bisa karena aku berpikir kayaknya aku harus pulang dulu, nyari afiliasi dulu. Nah nanti setelah afiliasi punya, baru aku balik S3. Karena kayaknya kalau aku pulang S3, nggak tahu tuh pemikiran aku aja pada saat itu, kayaknya Susah untuk mendapatkan afiliasi gitu. Karena aku pengen dapetin afiliasi dulu, intinya mah dapet pekerjaan di suatu universitas dulu gitu kan. Iya. Ya akhirnya tuh aku pulang pada tahun 2018 itu April. Setelah lulus, setelah 1 tahun Iya. jadi asisten peneliti di Iya, Korea. iya. Oke. Hampir Kalau 1 tahun lah, hampir. di Korea gimana dinamika perjalanan studinya? Nah, yang menginspirasi atau mungkin bisa membuat kita banyak belajar? jadi kalau di Korea itu gini, nggak tahu sih, mungkin orang-orang pernah dengar kalau Korea tuh Ini etos. Koreanya Korea mana, Mbak? South Korea of course. Oh. Ya, South Korea nggak Korea, mungkin ya. kita ke North Korea, nggak tahu tuh caranya gimana ke sana. South Korea. Jadi etos kerjaan tuh bener-bener kayak hard work, kayak working really hard gitu loh. Jadi Masih lebih keras lagi dibandingkan Indonesia ya berarti? Atau gimana? kayaknya iya deh, Iya, tapi iya. gimana ya? Jadi gini, compulsory apa? Subjeknya. Bukan kewajiban kita sebagai peneliti kan, master by research berarti kan artinya peneliti itu kita harus ada di kampus at least 12 jam. Satu Ya 9 to 9 gitu kan. Nah, tapi kan karena teman-teman di sekitar kita, which is orang Koreanya itu langsung, itu juga mereka tuh ada yang sampai jam 10, sampai jam 11, sampai jam 12. Ya kita mau nggak mau menyesuaikan juga harus ya. menyesuaikan gitu, karena Malu kan ya. nggak enak ya kita tiba-tiba pulang gitu kan. Nah akhirnya ya jam kerjanya kayak gitu, yaitu jam at minimal 12 jam. Itu dalam sehari, Mbak? Iya, Gila. ya itu minimal 12 jam. Mereka sebenarnya tidak mewajibkan datang di hari Sabtu dan Minggu, tapi di-expect kamu datang di hari Sabtu dan Minggu gitu. Terus mereka nggak stressful gitu dengan dunia day to day-nya? Iya, mungkin stres ya, tapi mungkin karena beda budaya kali ya. Mereka kan budayanya budaya yang bekerja gitu ya, produktif. satu itu bekerja, terus setelah bekerja tuh biasanya kan budaya apa, berkumpul sama teman-teman sambil minum-minum gitu-gitu. Menurut aku itu salah satu rilis stres mereka kali ya gitu. Jadi mungkin besoknya tuh aku yang selalu ngelihatnya tuh wow banget, itu abis mereka minum-minum sampai pagi, besoknya jam 9 pagi mereka kerja lagi ya? Mereka dengan sangat normal dan freshnya bisa kerja lagi gitu. Sedangkan aku yang cuman sampai jam 11 misalnya di kampus gitu, di lab, pulang pagi-pagi jam 9 lagi, aduh udah jam 9 ini gitu loh maksudnya. Terus mereka padahal minum-minum sampai pagi gitu. Ya, entah apa yang mereka lakukan, kita nggak tahu ya kan. Budaya bagian dari Koreanya. Budaya, mungkin mereka punya obat sendiri. Iya. Tapi yang pasti belajarnya dari produktivitas mereka yang selalu di-maintain gitu ya, kerja kerasnya. Emang begitu sih, mereka kerja belajar tuh bener ekstra keras. Tapi dituntut target juga harus sekian. Ya itu benar. Oh, kalau pasti itu ya itu kalau aku sih gini bilangnya. Kalau gini, profesor di Korea itu sangat terkenal, sangat demanding. Itu sangat terkenal. Orang-orang juga tahu, dan emang mungkin karena demandingnya profesor atau bos atau apapun kita menyebutnya, tapi dan karena tuntutan di sekitar, jadi orang-orangnya jadi bekerja keras, gitu loh. Nah, gitu. Jadinya lingkungannya akhirnya sangat kondusif, mendukung ya. Iya, jadi dan alhamdulillahnya tuh ketika aku di sana itu, walaupun profesornya demanding, tapi dia sangat suportif gitu loh. Gitu. Jadi menurut aku walaupun begitu, kadang capek pasti kita sebagai manusia, aduh jam 9 sampai 9 kayak hidup tuh cuman di lab doang gitu. Benar-benar. Tapi mungkin bisa menganggap bisa bersyukur banget itu malah setelah aku di sini. Oh gitu. Gitu. Jadi karena hal itu semua ya. Karena hal itu semua tuh kan aku jadi produktif banget gitu loh. Kayak kerja terus. Jadi tahu sendiri kan, kerja tuh tidak pernah kerja tidak pernah mengkhianati hasil. Benar kan ya? Hasil tidak pernah mengkhianati proses ya. Nah, itulah yang sebelah. Ya itu. Nah, jadi akhirnya kan alhamdulillah selama di Korea itu banyak banget publikasinya. Iya, alhamdulillah gitu. Jadi
ada hasilnya gitu loh, nggak cuman datang jam 9 pulang jam 9 terus Nggak ada output ngapain sama sekali, apa cuman apapun. capeknya doang sama cuman keselnya doang. Kesel mah pasti, kesel sama profesor, kesel kok kayak gitu terus gitu, itu mah pasti. Tapi malah di sini aku ngerasa aku kalau misalnya kita berandai-andai gitu suruh balik lagi dengan semua kesusahan yang aku rasain dulu di Korea, kerja dari jam 9 sampai jam 9 minimal, profesor nelpon setiap detik, ini mana gitu. Pas di sini aku tetap mau balik, nggak tahu kenapa. Serius, pengen balik ke Korea? Enggak, maksudnya bukan. Kalau aku bisa mengulang waktu lagi, pengen dalam aku akan tetap melakukan itu gitu. Karena kalau ya mungkin ceritanya akan lanjut kenapa bisa S3 di sini gitu. Tapi sempet main gak sih Mbak waktu S2 kemarin? Main ketemu teman, ketemu orang? Sempet, ya. Gini, mungkin karena aku bukan di kota Seoul ya, itu bukan di city banget, aku tuh beneran di countryside gitu loh, beneran udahlah di countryside, terus di Chungju nama kotanya. Nah Chungju ini, itu universitasnya itu di lokasinya tuh kayak, kita bilangnya di atas bukit. Udahlah dia di kota kecil. Nah di kota kecil kan biasanya ada juga kan center city-nya gitu kan. Nah ini udah di kota kecil, dijauhin lagi dari center city-nya. Jadi benar-benar di atas, jadi benar-benar di atas bukit yang mau turun gunung dulu gitu loh. Akhirnya udah males gitu. Akhirnya karena males, udahlah akhirnya di kampus aja. Jadi tapi kalau temen aku komunitas gitu tetap, karena aku juga ikut Perpika namanya dulu tuh, PPI Korea. PPI Korea. Namanya Perpika, itu tetap ikut. Karena tetap aja kan Sabtu Minggu tuh kita tidak wajib ke kampus, tapi kan aku sih lebih sering ke kampus hari Sabtu. Tapi kalau aku harus ke acara Perpika, aku tetap datang gitu-gitu. Terus di Korea, di kota Chungju itu juga ada komunitas Indonesianya. Nah itu aku tetap datang sekali-sekali gitu. Tapi kalau kayak main gitu-gitu lebih ke, mungkin pada saat itu mainnya lebih ke, kalau ada libur panjang itu mereka kan ada dua kali dalam setahun libur panjangnya gitu. Kalau itu Mbak mulai bisa menerbitkan banyak jurnal tuh berarti memang karena dari tuntutan dari profesor waktu S2 atau gimana awalnya untuk publikasi? Nah awalnya gini, ini aku tadi kan kembali cerita lagi tamat kuliah, orang yang beneran nggak tahu, yang penting nggak kerja aja udah, yang penting nggak kerja aja. Ya yang penting nggak kerja, tapi nggak mungkin kan cuma di rumah doang gitu kan. Ya udah tinggal ya udah akhirnya kan ke Korea belajar, tapi belajar mungkin karena suka aku tuh orangnya emang penasaran gitu loh. Jadi karena penasaran, jadi kan akhirnya kan kalau dulu di S1 tuh kita ngerasain penelitian juga kan buat namanya dulu skripsi. Ya skripsi, benar. Nah itu buat skripsi juga kan. Nah itu juga peneliti tuh, tapi nggak tahu kenapa pada saat di Korea itu lebih penasaran tuh lebih meningkat gitu. Jadi aku nggak tahu sih ini patut tidak dicontoh atau dicontoh, nggak tahu sih. Jadi karena orangnya penasaran, jadi gini kan kalau kita di lab itu kan kayak lagi masak gitu kan. Kan kalau misalnya mau masak nasi goreng, rasanya ini lagi makan nih, ternyata rasanya belum enak, kurang asin gitu. Tapi kan biasanya kalau kita di dapur masaknya nanti aja, ya udah nanti aku cobain lagi pas masak nasi goreng berikutnya. Nah kalau aku tuh nggak gitu, penasarannya tuh misalnya bukan gagal, kita bilangnya kalau di penelitian itu ya belum berhasil aja sesuai sama yang kita ekspektasikan gitu kan. Aku tuh orangnya pengen langsung dilakuin lagi. Lagi langsung. Jadi akhirnya tuh si gaya hidup Korea itu jadi nggak masalah jadinya di aku gitu. Jadi tetap misalnya bikin sesuatu sampai selesainya jam 9 malam misalnya, nggak berhasil nih gitu. Akhirnya tapi aku penasaran banget, aku nggak mau tidur dengan kepenasaran itu gitu. Jadi karena suka itu, karena itu jadinya suka gitu sama riset. Nah kembali ke kenapa bisa publish pertama kali itu beneran diajarin sama supervisor, sama profesornya. Karena dulu di Indonesia membaca literasi dari jurnal internasional yang berkualitas itu sangat jarang. Sangat jarang banget, walaupun
bahkan itu kenapa sangat jarang, karena susah diakses Betul, dulu betul, ya. betul. Aku nggak tahu sekarang gimana, Kayaknya tapi sama. jadi susah diakses. Jadi karena itu nggak biasa gitu loh, nggak Untuk baca-baca biasa jurnal gimana ya. gimana jurnal itu, gimana orang menulis di jurnal itu pasti beda sama yang di buku kan, Betul, karena kan beda betul. banget gitu. Jadi ya udah, karena si supervisornya ngelatih, Nin, kamu setelah beberapa bulan udah harus mulai nulis gitu kata dia. Jadi kayak selama riset itu kan kamu udah dapet tuh hasil ini ya, mulai ditulis aja katanya. Jadi aku Apapun mulai, penemuannya ya. iya, karena kan gini, pada saat kita riset itu kan kita riset nih di lab. Nah itu kan kita juga membaca kan, Iya, karena betul, kita betul. harus membaca jurnal-jurnal dari orang lain, kira-kira orang lain tuh ngelakuin ini Bagaimana? dengan cara apa sih gitu, Dan hasilnya apa gitu ya. dengan cara apa sih gitu kan, hasilnya gimana, dan kita caranya contohnya gimana gitu. Nah karena itu, karena sering baca jurnal saat penelitian itu, jadi pas nulis itu akhirnya gimana ya, ngerti nggak, kalau kita tuh sering baca terus pas kita mau coba tulisin, yang kita baca tuh terngiang-ngiang. Ya, 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 Nah ya. akhirnya itu yang aku implementasikan setelah diajarin sama supervisor juga gitu. Dorongannya lebih ke karena supervisor di awalnya, karena kamu harus mulai nulis gitu. Jadi karena ada tuntutan dari profesor Iya, dan target-target itu target ya. itu, dan karena dibiasakan untuk baca jurnal dan aksesnya mudah, akhirnya pada saat nulis tuh kita jadi kayak, jurnal yang ini cara Bekerjanya begini. cara dia menyampaikan begini, akhirnya kita nulisnya begitu. Gitu. Menarik. Terus apa ini yang akhirnya membawa Mbak untuk menjadi seorang PhD student sampai ke Australia Sampai dari ke Korea? Australia. Nah itu kembali lagi tuh kan, itu mulai pertama kali aku inget banget, jurnal pertama kali itu tahun 2016. Aku inget banget 2016, dan aku inget banget perasaan supervisor aku tuh nge-email, Nin, diterima. Itu inget banget tuh pertama kali. Wah itu seneng banget. Diterima itu jurnalnya ya? Iya jurnalnya, maksudnya Keren. akhirnya kita Publish udah ya? selesai revisi terus dipublish. Itu inget banget aku 2016. Terus aku inget deh, kalau kayaknya itu aku publish di IG aku, tapi nggak, lupa deh itu beneran apa enggak. Aku inget aku pasti publish somewhere gitu. Pertama kali tuh. Nah Itu udah lulus S2 ya atau belum? enggak, itu belum kan, selama Oh iya, selama proses karena kan studi. profesor aku tipenya yang ketika kamu udah ini, kamu udah mulai tulis, jadi data terakhir tuh kamu cuma tinggal masukin, tinggal siap publish gitu, nggak ditungguin semua sampai selesai Dalam baru by ditulis. prosesnya. Iya gitu, jadi emang kayak gitu, jadi kan lebih cepat kan prosesnya. Dan banyak, lumayan bisa ditulis. Iya, beberapa. jadi banyak, dan emang pada saat itu kita juga banyak kolaborasi gitu kan, karena di S2 walaupun kita punya penelitian yang buat kita sendiri, waktu di sana itu kita dibikin banyak banget kolaborasi ya. Dan menurut aku tuh cara yang paling tepat sih gitu. Jadi karena kita bisa tahu bidang-bidang lain di skop yang sama gitu. Gitu akhirnya. Terus 2 tahun, hampir 3 tahun tuh alhamdulillah publikasinya udah lumayan gitu kan. Lumayan banyak gitu, alhamdulillah gitu kan. Akhirnya pulang. Pas pulang itu kan niatnya tadi mau mencari pekerjaan, afiliasi ya tadi kan. Kampus niatnya mana ya? Kampus mana nih yang tadi? Meminang. Bukan yang saya dong, saya dong yang mencari gitu kan. Nah itu aku ingat banget, itu aku bulan April kan nyampe, bulan Mei mungkin nggak tahu ya, mungkin orangnya aja mungkin daya juangnya nggak terlalu tinggi. Jadi tuh emang beneran aku tuh inget, aku email beberapa universitas di Indonesia. Mungkin aku aja nggak tahu cara mainnya gimana gitu. Akhirnya aku menyerah. Oh, setelah beberapa kali apply. Akhirnya aku menyerah. Terus kayaknya aku mau S3 aja, sekolah kayak lebih indah gitu. Jadi akhirnya aku ya mulai cari tuh kan. Beasiswa ya? Iya, beasiswa. Nah pada saat itu aku tahu ada banyak orang yang mencoba untuk LPDP dan beberapa beasiswa lainnya. Nah mungkin karena aku pas di Korea itu beasiswanya ada lewat jalur profesor. Aku mikirnya kayaknya aku lebih cocok jalur itu aja gitu. Jadi aku pada saat mau mencari S3 itu aku email profesor-profesor yang di universitas yang aku kira aku cocok lah risetnya gitu kan. Pasti karena kan kita nyarinya riset ya, bukan universitas lagi gitu. Nah itu
yang masuk atau yang reply balik itu salah satunya Monash University. Salah satunya Monash University yang di sini yang pharmaceutical science. Nah itu dia bales dia bales akhirnya, terus kita interview lah dan selainnya itu akhirnya dia bilang saya seneng lah gitu, ayo kita kerjasama gitu. Akhirnya kita daftar kampusnya, terus kalau nggak salah cuma sebulan kemudian tuh diterima sama kampusnya. Tapi tunggu dulu, anak muda tunggu dulu ya. Gitu. Tunggu dulu gitu. Kan diterima dapat LOE ya? Iya, dapat LOE. Nah itu kan adalah hal yang indah. Tapi ternyata tidak seindah seperti dapat LOE di Korea. Oh gitu. Dapat di LOE di Korea itu artinya kamu juga dapat beasiswa. Otomatis ya. Kalau di sini? Kalau di sini pada saat itu tidak. Jadi dia mengirim LOE dan email berikutnya itu suruh bayar lagi ya, benar kan? Suruh tagihan. Suruh tagihan. Tapi emang maksudnya aku juga nggak berpikir untuk nggak tanpa beasiswa gitu. Jadi akhirnya diskusi sama si profesornya, emang mungkin beda aja kali ya, beda negara itu kan beda cara gitu. Nah di sini tuh beasiswa profesor ternyata tuh tidak common gitu, karena mungkin di Australia tuh kan international student tuh mahal banget, sama mahal banget gitu kan. Jadi mungkin nggak common gitu. Nah akhirnya dia bilang kan, oh ya udah gitu, kamu berjuang dulu cari beasiswanya, nanti kalau udah dapat beasiswanya kita si LOE-nya baru kita lanjutin, gitu loh maksudnya. Gimana ya, gitu kan maksudnya. Oh ya udah gitu kan. Terus aku tuh nggak gini, karena tidak pernah nyari tahu dan tidak pernah berpikir tentang LPDP dan beasiswa lain. AAS misalnya Australian Award itu ke Australia, jadi aku beneran nggak touch sama sekali gitu. Karena nggak kebayang aja kan, ada orang yang bener-bener kalau nggak tahu ya udah gitu kan. Kembali lagi dari juang aku mungkin nggak terlalu tinggi. Mungkin. Jadi akhirnya aku pada saat itu, karena kita tuh udah sama profesor sama supervisor yang di sini tuh udah kayak sama-sama, kamu berjuang beasiswa, aku tungguin kamu, kalau misalnya kamu dapat tempat yang lain aku tidak masalah gitu loh. Nah akhirnya aku udah berusaha tuh nyari beasiswa lagi ke tempat lain. During that process itu tuh kalau nggak salah tuh cuma 2 bulan dari si LOE, kalau nggak salah ya, 2 bulan gitu. Ternyata beasiswa dari Monash University-nya kasih outcome, kasih email. Jadi itu apply atau gimana enggak? Jadi tuh gini. Ketika kamu daftar yang tadi dapat LOE itu, daftarnya itu ada 2 pilihan, nggak tahu ya kalau Universitas of Melbourne atau universitas lain. Kalau di Monash itu ketika kamu apply nih, nah apply-nya tuh ada link di bawahnya tuh suruh bilang kamu mau diikutkan nggak dalam proses beasiswa. Nah aku klik itu, ya kenapa enggak gitu kan? Nah, aku klik itu, siapa yang nggak mau, cuma ya dapat alhamdulillah gitu kan. Nah itu tuh entah kenapa ya, ini benar-benar entah kenapa dia tidak mengeluarkan LOE dan beasiswa di waktu yang bersamaan. Sama, biar kita nggak repot ya. Iya, kita nggak repot dulu, ini aku udah mau menyerah, udah mau cari yang lain dari gitu mana? Loh. Entah kenapa itu mereka punya pilihan lah kenapa. Nah itu setelah 2 bulan nyampe itu email, terus aku kaget, ini email beneran apa enggak gitu maksudnya, karena kan kita udah sama-sama kayak bukan ikhlas ya bilangnya, kalau kamu nggak dapat beasiswa ke sini ya berarti kamu bisa cari yang lain gitu loh, karena emang nggak ada beasiswa profesor atau supervisor itu di sini gitu. Terus akhirnya aku email supervisor aku yang di sini, ini kira-kira maksudnya apa? Aku beneran tanya itu, ini kira-kira maksudnya apa gitu. Terus dia balas, kamu dapat beasiswanya, jadi kamu bisa datang ke sini sesegera mungkin, kamu dapat beasiswa, alhamdulillah dapat stipend juga, ya segala rupa lah intinya lah, segala rupa fasilitas gitu. Nah kembali ke titik itu, kembali ke Korea lagi tuh, walaupun udah selelah itu di Korea dengan etos kerja yang begitu keras, aku pas di sini ngelihat dan bertanya-tanya di sekitar, ternyata
perjuangan aku di Korea itulah yang bisa membuat aku bisa dapat beasiswa kampus langsung gitu. Karena katanya di sini tuh beasiswa yang sangat kompetitif karena nggak banyak yang Semua orang bisa bisa dapat gitu. Nah itu kan kayak kita siapa nggak pernah mereka lihat gitu. Terus mereka cuman percaya sama Profil CV kita dan juga aja, riset-riset penelitian kita riset-riset sebelumnya. penelitian kita. Dan ya itu kalau nggak ya itu kan berarti mereka percaya dengan melihat jurnal ilmiah yang aku Pernah kita terbitkan. udah pernah terbitkan gitu. Oke, Jadi oke, alhamdulillahnya di situ. Jadi gitu. menarik perjalanan Mbak ini nih teman-teman ya, bisa Panjang. banyak sekali menginspirasi teman-teman, terutama Iya. bahwa untuk menjadi PhD student di Australia itu nggak hanya lewat jalur-jalur yang biasanya orang-orang iya. cari LPDP, AS gitu ya, Iya. tapi juga ada beasiswa dari kampus mungkin ya, yang kita Apalagi orang-orang yang mungkin profil background di bidangnya dia tuh udah tinggi kan, nggak harus jurnal ilmiah ya kan. betul. Banyak hal kan, misalnya kayak nggak tahu misalnya jurnalis dia udah punya tulisan di berbagai macam majalah atau newspaper publikasi apa yang lain. gitu. Kan dia cuman bisa melihat kita tanpa bertanya ke kita kan Betul. gitu. Lewat apa yang ada di media yang sudah kita publikasikan. Iya. Oke. Terus gimana Mbak? Akhirnya ketika sudah berproses di S3 ini menjadi expert di bidang apa sekarang? Terus kemudian apa aja yang sudah ditelurkan selama S3 ini? Nah, tuh mulai tuh S3 kan ya. Mulai S3, risetnya kembali lagi aku bilang tadi aku risetnya biomaterial. Nah, sekarang mungkin kita agak masuk dikit, belajar dikit ya. Oke. Belajar Kita dikit siap belajar aja. teman-teman ya. Dikit aja nih. Tadi kan aku udah bilang, aku bidangnya tuh biomaterial science, fokus ke medical kan. Nah, kalau PhD projectnya aku, gini deh, aku mau bikin agak ini, pernah dengar kurkumin nggak? Oh iya, Pernah dengar kurkumin ya? kurkumin. Kurkumin itu dari kunyit kan? Iya, benar. Itu tuh salah satu, bukan kunyit seutuhnya bukan. Jadi di dalam kunyit itu Kandungannya ya ya? kandungannya tuh kita ekstrak, namanya Oke. kurkumin. Ya intinya ada di sekitar kita lah ya. Benar. Nah si kurkumin itu dia punya apa ya kita bilang? Adalah pokoknya bagian dari kurkumin itu yang bisa mengobati. Oke. Salah satunya bisa mengobati inflamasi. Oke. Nah ternyata kalau kurkumin ini kita makan sendiri dengan kunyit nih, kan kita makan kunyit nih tiap hari di gulai atau apa segala macam. Nah itu tuh ternyata dia tidak bisa, kalau misalnya kita gunakan untuk menyembuhkan suatu penyakit di suatu target tertentu di dalam tubuh tuh nggak bisa kita cuma makan doang tuh sampai berkilo-kilo, nggak bisa gitu. Iya nggak bisa gitu. Akhirnya makanya kita butuh namanya tuh bahan atau mobil. Kita butuh mobilnya buat si kurkumin ini. Nah itu kerjaan aku, membuat mobil buat si kurkumin. Biar bisa masuk tubuh dan bisa bantu mengobati. Iya, nah itu. Nah kalau lebih fokus lagi nih pada saat project aku itu kan di dalam otak kita. Sebelum segala jenis penyakit terjadi, itu kayak apa ya, kayak Alzheimer dan teman-temannya itu awal mulanya itu dimulai dari inflamasi dulu di dalam otak. Nah, untuk mencegah seluruh penyakit otak itu berkembang, nah itu kita harus mengirim salah satu contohnya itu kurkumin karena dia adalah antiinflamasi kan. Gimana caranya ngirim kurkumin ini ke dalam otak? Nah, itu project aku gitu. Itu yang Mbak temukan selama PhD. Iya, jadi aku mengeksplor mobil untuk kurkumin supaya dia bisa nyampe ke otak. Nah, itu selama S3. 3 tahun ya di sini Mbak ya? Atau 4 tahun, kan 4 tahun. COVID, aku kan anak COVID. Jadi awal mulanya dari 2019? Iya, 2019 sampai 2023. 2023, tahun lalu tepat. Wah, berarti ini setahun lulus ya Mbak? Iya, tahun lulus. Iya. Sekarang PhD dan kemudian melanjutkan sebagai fellow researcher di Monash University. Apa Mbak, apa pelajaran berharga selama berproses menjadi seorang peneliti di S3 maupun S2 itu apa sih kebetulan yang pengen disampaikan kepada teman-teman? Mungkin barangkali ada yang pengen menjadi seorang peneliti kayak Mbak Anin. Apakah jangan pernah menyerah? Itu ya, di Korea. Itu aku lebih tepatnya mungkin lebih tepatnya jangan takut coba sih sebenarnya. Ya nggak sih, kayak gini, aku pernah di posisi itu kayak gagal. Bukan gagal, itu pasti. Banyak. Jadi lebih jangan takut coba, itu maksudnya adalah
gak akan dapet deh, Oh. belum pas deh, belum cukup deh kayaknya, belum, nggak akan dapet, tunggu dulu deh gitu. Kalau aku kayaknya jangan aja, kalau aku mikirnya coba aja gitu. Jadi kayaknya itu adalah pelajaran yang paling aku pegang, karena pada saat itu ada saat di mana aku tuh takut aja gitu. Kalau nggak dicoba, kalau dicoba nanti percuma, orang belum pantas gitu. Misalnya kan kita juga sering ngerasain kayak gitu. Jadi akhirnya aku mikir coba aja, kalau emang karena mungkin lebih tepatnya gini, kalau aku mengandung agak prinsip, mungkin karena mungkin kelihatan lah dari tadi, aku memang agak terserah Allah aja gitu loh. Keren. Jadi karena terserah Allah aja, akhirnya jadi makanya jalannya tuh agak kemana-mana kan, gitu ya. Jadi agak kemana-mana, awalnya di situ gitu. Jadi karena adalah terserah aja, yang penting kalau emang ini jalannya, aku pas klik tuh misalnya ngeklik button apa gitu, kalau iya dapet, kalau enggak ya udah gitu. Kayak gitu, karena beneran kayak gitu gitu. Jadi kalau gagal ya udah gitu. Kalau aku mikirnya gitu, legowo aja gitu. Itu kayaknya sih yang paling aku pegang selama ini tuh, legowo aja. Jadi gagal ya udah sih, banyak orang yang gagal juga gitu. Sama satu lagi, tadi kan aku bilang ya, aku sering banget ngomong, mungkin aku orangnya daya juangnya rendah banget, emang nggak banyak. Kayaknya itu kebalikannya sebenarnya gitu. Aku daya juangnya tinggi aja sih sebenarnya, karena ya itu mungkin karena penasaran. Jadi muncul. Jadi karena aku tuh orangnya penasaran, pengen tahu secepat-cepatnya, tuh nggak sabaran mungkin juga ya. Tapi mungkin kalau nggak sabaran in a good way kan nggak masalah ya gitu. Jadi karena dengan daya juangnya tinggi, daya juangnya tinggi tuh kayak mirip sama ambisius, tapi nggak juga, tapi juga legowo. Jadi dua hal yang digabungkan. Jadi akhirnya kalau nggak dapet ya udah gitu, tapi kalau kamu mau ya berjuangin gitu. Misalnya nggak dapet ya udah, kalau mau perjuangin gitu. Oke, ini kira-kira kan sempat diundang ke berbagai negara nih ya untuk menjadi seorang speaker atau kolaborator researchers. Itu gimana prosesnya dan apa pelajaran yang diambil, Mbak? Pernah diundang kemana aja sih, Mbak? Kalau diundang kayak ini, kalau diundang kalau diundang sebagai speaker, invited speaker itu baru di Indonesia. Itu beberapa adalah yang ngundang dari BPOM sama dari conference yang di kampus-kampus gitu. Tapi kalau yang berbagai negara itu biasanya tuh sistemnya tuh adalah, negara mana ini? Pernah ke Eropa, negara-negara Asia Tenggara, Asia kayak Jepang dan berarti lumayan banyak ya? Iya, Amerika belum nih, Amerika belum. Semoga berikutnya ya, Pak ya. Jadi kalau di bidang riset itu kita tuh dituntut, selain riset itu kita dituntut untuk kayak exposure. Tapi exposure-nya itu adalah dengan kamu mempresentasikan apa sih riset kamu, biar orang tuh tahu apa sih kan gini. Kita publish di jurnal ilmiah kan akan lebih bagus kalau kita presentasikan, jadi orang itu bisa nanya langsung ke kita gitu. Itu nanya langsung ke kita. Nah itu alhamdulillah aku pernah presentasiin di berbagai negara, bagian kerjaan-kerjaan yang tadi aku udah sampein gitu. Oke, itu yang bikin menarik mereka itu karena banyak portofolio riset sebelumnya. Iya, alhamdulillahnya gitu. Oke teman-teman, jadi banyak sekali ya pelajaran dan hikmah kita dapatkan dari Mbak Anin. Mungkin Mbak Anin ada 1-2 pesan buat teman-teman yang sedang berjuang di Indonesia. Pesannya mungkin kalau buat teman-teman yang lagi SMA mungkin ya, karena lagi mau S1 kemana aja, atau mungkin S1 mau S2 mungkin, atau dari S1 mau ke S2, mungkin aku lebih ke ini, cari jalan itu nggak harus dari satu pintu, ada banyak pintu gitu. Aku nggak bilang jangan cobain semua pintu itu, tapi ketika gagal dari satu pintu, ada pintu-pintu lain kok gitu. Gitu aja sih sebenarnya. Jadi kayak daya juangnya dimulai dari jangan pernah nyerah dulu ya, coba aja gitu. Nothing tulus aja, kalaupun toh gagal coba yang lain. Jadi teman-teman, kita belajar banyak hal banget ya, terutama dari Mbak Anin, bahwa
orang Indonesia tuh banyak yang bisa berkontribusi banyak di luar, terutamanya kita tahu bahwa Mbak Anin hadir di sini sebagai seorang research fellow di Monash University yang ternyata kontribusinya luar biasa ya, bisa diundang menjadi invited speaker dan juga collaborator research di berbagai negara. Tadi Mbak Anin bilang di Eropa, di berbagai belahan dunia yang lain. Semoga teman-teman di sana juga bisa terus belajar dan berjuang seperti Mbak Anin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.